teman-teman, kembali lagi di video aku, Amalia Zaina. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat tahun 1998 adalah suatu momen khusus dan bersejarah yang pernah ada, karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap keadaan dalam negeri. Terjadinya krisis ekonomi tersebut bermula saat tahun 1997 di negara Thailand yang mengalami ketidakstabilan dalam pasar keuangannya dan memilih untuk melakukan devaluasi atau penurunan nilai mata uang dalam negaranya terhadap nilai mata uang asing sebagai bentuk dorongan untuk memulihkan ketidakstabilan pasar keuangannya dan meningkatkan daya saing. Niat untuk memulihkan ketidakstabilan pasar keuangannya justru menyebabkan krisis ekonomi pada negara-negara lain di Asia yang membuat banyak investor mengkrisis kepercayaannya kepada negara-negara di Asia dan menarik modal secara besar-besaran karena menganggap bahwa negara-negara di Asia tidak bisa menjaga stabilitas pasar keuangannya. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyaknya negara di Asia yang terkena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di negara Thailand. Krisis yang terjadi di Indonesia ini disebabkan karena struktur ekonomi yang kurang baik dan hutang kepada luar negeri yang cukup besar, menjadikan Indonesia termasuk sasaran utama dalam penarikan modal-modal oleh investor, karena telah menganggap Indonesia tidak pasti dalam menjaga stabilitas ekonominya. Di akhir tahun 1997, mata uang Indonesia, yaitu rupiah, secara signifikan terdevaluasi atau penurunan nilai mata uang. Banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia terbelit hutang pada mata uang luar negeri, mengakibatkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa untuk membayarnya, yang memungkinkan terjadinya kebangkrutan. Sektor-sektor perbankan pun ikut terbelit dalam hutang luar negeri dan tidak memiliki cadangan yang cukup untuk dapat menghadapi krisis yang terjadi. Dan mengakibatkan likuiditas atau pelunasan secara cepat dari pihak investor dan terjadinya kenaikan suku bunga. Di awal tahun 1998, keadaan pun semakin memburuk. Banyak faktor yang menyebabkan situasi semakin parah, seperti menurunnya nilai mata uang rupiah karena terdevaluasi secara drastis, menyebabkan kesulitan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbelit hutang dalam mata uang asing. Begitupun yang terjadi pada sektor-sektor perbankan di Indonesia yang tidak bisa memenuhi likuiditas atau pelunasan hutang dengan tepat waktu, sehingga pinjaman pun tidak terbayar. Hal tersebut menyebabkan turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang ada di Indonesia. Menurunnya nilai mata uang rupiah karena terdevaluasi menyebabkan terjadinya inflasi di Indonesia, terutama terhadap bahan-bahan pokok yang harganya melonjak. Hal tersebut membuat turunnya daya beli masyarakat dan merubah standar hidup mereka. Karena mereka membayar dengan jumlah yang sama, tetapi mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Inflasi juga menyebabkan investor ragu untuk berinvestasi pada bisnis-bisnis yang ada di Indonesia, karena ketidakpastian pendapatan menyulitkan mereka untuk memprediksi hasil di masa depan. Lambat laun, mulailah terjadinya protes dan pemberontakan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang tidak bisa mengatasi masalah inflasi. Saat kepemimpinan Presiden Soeharto, proses tersebut menyebabkan turunnya Presiden Soeharto dari kursi jabatannya yang telah menjabat selama kurang lebih 32 tahun lamanya. Setelah jatuhnya masa jabatan Presiden Soeharto yang digantikan oleh B.J. Habibie, mulailah perintisan untuk keluar dari krisis ekonomi dengan reformasi, serta perbaikan dalam sektor keuangan. Presiden ini menerapkan reformasi secara struktural, termasuk dalam perbaikan perbankan serta penguatan lembaga keuangan. Terjadinya restrukturalisasi ini sebagai bentuk membangun kepercayaan kembali kepada investor-investor yang telah mencabut investasinya ataupun kerjasamanya dengan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden B.J. Habibie pun membangun kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF
yang memberikan bantuan keuangan dengan itu reformasi ekonomi, yang termasuk reformasi struktural, pengendalian inflasi, dan membuat kebijakan fiskal yang ketat bertujuan untuk menstabilitaskan ekonomi. Adapun hal lainnya seperti pembangunan infrastruktur yang diperkuat, yaitu telekomunikasi, transportasi, dan listrik, serta adanya bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk rakyat yang terkena dampak krisis secara drastis. Secara keseluruhan, banyaknya perbaikan tersebut mulai membawa Indonesia pada tanda-tanda pemulihan. Dan pada awal tahun 2000-an, Indonesia mampu untuk mengatasi krisis dan mulai merintih fase pertumbuhan. Dan melakukan transisi kepada kebijakan pemerintah yang lebih demokratis dapat menciptakan stabilitas politik. Tidak hanya perbaikan dalam krisis ekonomi, akan tetapi selama era reformasi terbentuklah partai-partai politik yang baru karena dihapusnya peraturan pembatasan jumlah partai, yang bertujuan untuk mewakili berbagai aspirasi, terutama mendorong aspirasi rakyat yang sebelumnya sempat terabaikan karena masa otoriter dalam memperjuangkan keadilan sosial serta hak asasi manusia. Hal tersebut tentu mendorong pada demokrasi yang lebih kuat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Memperbanyak partai politik ini akan menciptakan berbagai ideologi politik yang baru, mulai dari keragaman agama sampai nasionalisme. Juga untuk menghilangkan rasa mendominasi terhadap satu partai secara politik sehingga mengurangi resiko terjadinya korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan good governance. Adapun berbagai macam partai politik yang baru diantaranya adalah: pertama, Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai ini berusaha menjadi alternatif bagi partai-partai sebelumnya dan memegang prinsip demokrasi serta reformasi yang didirikan tahun 1998. Kedua, Partai Keadilan atau PK yang mengubah nama partai politiknya menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, menekankan pada nilai keislaman serta nilai-nilai keadilan yang didirikan pada tahun 1998. Ketiga, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Walaupun telah ada sebelumnya, akan tetapi mengalami reformasi dan restrukturalisasi sebagai bentuk beradaptasi dengan partai-partai yang baru. Keempat, Partai Golkar. Partai ini serupa dengan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu telah ada sebelumnya. Akan tetapi, perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi. Secara keseluruhan, pembentukan partai politik yang baru ini sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, demokratis, dan diversifikasi partai politik di Indonesia, yang lahir dari kesadaran masyarakat maupun pemerintah akan perubahan sosial dan kebutuhan-kebutuhan untuk menghadapi tantangan yang baru yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik dalam lingkungan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Hal tersebut juga memberikan kesempatan bagi berbagai suara, terutama dari rakyat, dalam kepentingan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, serta untuk mewakili sistem politiknya. Seperti yang terjadi pada pemilihan umum pertama di Indonesia, banyak partai politik yang baru ikut berpartisipasi di dalamnya, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Amanat Nasional atau PAN yang berhasil menarik minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Karena pemilu pertama tersebut adalah suatu momen yang penting dan memiliki rekam jejak yang bersejarah. Setelah terjadinya pemilihan umum pertama tersebut, partai politik yang baru ini berhasil memperoleh suara untuk berpartisipasi dalam proses legislatif, berkontribusi dalam undang-undang, dan terlibat dalam pemerintahan. Adanya reformasi ini menciptakan kebebasan bagi partai-partai politik yang baru dan menciptakan keragaman dinamika politik di Indonesia. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.